melaksanakan ibadah kami ini dan segala teknologi yang kami gunakan kiranya dapat beroperasi dengan baik. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Cek. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu juga harus dukung saya supaya semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, mari kita persiapkan hati kita, kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dan saya undang semua kita bangkit berdiri, ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari sembah Dia, aku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Oh kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita hadap Dia di dalam tata kekudusannya. masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, Ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. katakan sekali lagi, ku menyembah-Mu. Ku
menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Sebab namamu kudus Tuhan. sebab namamu Sebab namamu sebab namamu Saat kini kita sedang menghadap Tuhan. Tabir bait suci itu sudah terbelah, sehingga kita semua dapat menghampiri ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Mari masing-masing tenangkan hati kita, teduhkan hati kita. Kita sedang menghadap yang Maha Kudus. Mari kita menghampiri tahta itu dengan kekudusan, penyucian. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jaga hati saat ini, jaga pikiran, jaga segenap keberadaan. Bawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita datang memuji Dia. Mari kita naikkan satu lagu, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya. Nikmatilah kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita ulangi dari atas. Kau sungguh indah. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada
terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan, ku kagum akan Engkau. Pak Alek, silakan buka dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kami, hingga kami bisa tiba di tempat ini pun dalam keadaan selamat. Tuhan, kami juga saat ini berdoa bahwa ketika kami bersekutu bersama-sama di tempat ini, karena firman-Mu mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir Tuhan. Maka kiranya jemaat-Mu yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan daripada-Mu. Amen. Karena memperoleh perjumpaan dan pertolongan daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan ibadah kami ini, baik dari pembawa firman Tuhan Pendeta Saud, baik pemimpin pujian Pendeta Nelson dan hamba-Mu yang menjadi singer dan tim musik Tuhan. Engkau semua yang urapi Tuhan. Amen. Termasuk LCD maupun Pak Pur yang merekam. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan pertolongan-Mu. Sehingga ibadah kami dapat terlaksana dengan baik dan nama-Mu dipuji dan ditinggikan serta dimuliakan. Amen. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, saya harap kita terus bersemangat, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita terus mencari wajah-Nya karena Dia ada di tengah-tengah kita. Kita mau bawa segenap hati kita dengan kesungguhan dan ketulusan kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan kembali, kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Dia saja. Kita nyanyikan lagu Ku Cari Wajah-Mu. Habis ini Bapak Ibu persiapkan yang kesaksian.
Ku cari wajah-Mu, temukan kasih, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Kau dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu, cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber
semua orang Kau sumber yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan. Berkekuatan. Kau Kau sumber sumber kekuatan. kekuatan. Kau Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, tentu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang menguatkan kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang mau berbagi kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan atas hidupnya, atau ada pengalaman-pengalaman tertentu yang menginspirasi hidup saudara-saudara, silakan waktunya untuk memberi kesaksian. Ada Ibu Mai? Apa le? Silakan. Ada Pak Yopi mau ngomong, Pak Yopi muncul soalnya. Pak Yopi ada mau disampaikan Pak Yopi? Ya, Pak Yopi mau ngomong Pak Pur. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Ya, kalau kemarin kami bisa sedikit keluar lah. Jadi setelah Natal Tiranus, ya saya, Yani sama Dora, sama Erik, ya kami ke Jakarta, ya bisa naik kereta cepat itu, ya jadi bagus sekali. Ya waktunya cepat sekali, hanya 30 menit lah udah sampai ke Jakarta. Jadi saya pikir ini cara yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk Indonesia. Cuma jaraknya cukup jauh, cukup jauh. Jadi kami harus dari Cianjuang ke Padalarang. Nah Padalarang baru naik itu, cepat sekali. Tapi kami bersyukur lah, belajar. Ya sekarang ini masih kemarin masih 150, kalau sekarang ini jadi 200. Ya mungkin sampai Normalnya 350. Sampai akhir bulan atau mungkin sampai tahun depan, nah itu jadi 350. Ya, cuma jaraknya jauh. Hanya bisa menikmati saja. Nah, semoga rekan-rekan yang lain juga bisa menikmatinya lah. Namanya Boleh saya bicara? Silakan Bu Yani, silakan. Ya, saya begini. Jadi waktu khotbah minggu lalu yang pas Saud itu tentang apa Elia dan ini ya, yang hamba Tuhan itu. Dan saya juga dalam pertanyaan dalam hati saya tuh, kenapa gitu Yobi melayani Tuhan tapi dia seperti beginilah gitu keadaannya ya. Tapi yang seperti Pak Saud bilang bahwa dia juga tidak bisa bangun, dan yang apa sih Rasul Paulus juga harus dituntun, harus di ini. Jadi memang Tuhan mengizinkan itu hal itu tuh. Kadang-kadang jadi pertanyaan saya, kalau harus apa? Jadi hamba Tuhan tuh harusnya ini loh gitu. Tuhan pelihara dia tubuhnya dengan sehat dan sebagainya gitu. Dalam hati saya ya. Tapi ya Tuhan punya maksud lainnya. Itu saya harus sabar menghadapi Pak Yopi. Terima kasih. Ya, terima kasih. ya pokoknya semangat lah. Duduk di kereta cepat itu kan cuma cepat, tapi awas itu lepas dari relnya repot kita. Oke. Ya, cengkeramannya udah kuat itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Yopi. Silakan. Terima Ada yang kasih, lain? Pak Yopi. Ada lagi yang kesaksian? Natalia juga udah naik kereta cepat. Natalia juga udah naik kereta cepat. Itu biasanya lebih dekat dengan. Ada lagi? Kalau Pak, tidak ada, Pak Nelson biasanya naik kereta cepat tuh lebih dekat dengan surga. saya jangan dulu. Enggak, dijauhkan semua itu. Masih banyak tugas, Pak. Nah, Ya. Pak Nelson, saya mau Ada? cerita sedikit. Silakan. Nih. Ya, Bapak Ibu, beberapa waktu kemarin lah lebih tepatnya, ya, saya dihubungi
Saya nggak tahu itu kan istilah ya bicara tentang negara luar lah ya, dan mewakili teman-teman ya berkaitan dengan gereja-gereja ya, PGI dan sebagainya. Dan yang menariknya adalah ketika saya baca itu kan saya berpikir oh itu hanya bicara berkaitan dengan hal-hal biasa ya. Ya berkaitan dengan kedamaian di tengah perang dan sebagainya, karena ini kan berkaitan dengan Israel dan Palestina. Ternyata itu di depan umum saya diminta untuk orasi Bapak Ibu. Ya, orasi, dan memang saya semalaman itu Mei sudah ngomong, ini ada orasinya. Ya, saya berpikir udah lama ini orasi kan mirip, ada satu yang orasi berkaitan dengan demonstrasi, ada satu yang orasi bisa dalam bentuk pidato. Oh ini berkaitan demonstrasi ya. Memang tidak mudah ya. Karena kan persepsi kita dengan persepsi teman kita di agama seberang itu beda. Itu sangat beda. Dan menariknya Bapak Ibu, itu orasinya itu di depan ahli-ahli hukum. Teman-teman saya yang berbicara itu, kami ada berapa orang, itu semua profesor. Cuman saya aja yang belum beres doktornya. ya. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik, dan saya berkata bahwa sebagai manusia kita memang harus menolak tindakan kekerasan karena korbannya itu sudah 15.000 lebih. 7.000 itu anak-anak dan ibu-ibu, orang yang tidak bersalah tapi harus nyawanya menjadi korban akibat perang tersebut. Lepas daripada hal tersebut, ya kalau saya cerita orasinya panjang Bapak Ibu, ya dikasih orasi panjang, tapi saya usulkan beberapa hal, ya, dan salah satu saya sampaikan adalah dalam hal bukti bahwa kita manusia yang harusnya saling mengasihi, saling peduli, tidak menyakiti, namun di tengah perbedaan kita tetap harus menjaga dan hidup harmonis, ya. Harusnya kita pupuk itu. Sementara di luar sudah terjadi hal seperti ini, bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap mereka? Kita mendorong agar terjadinya perdamaian dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya berpikir ternyata tidak mudah untuk menanggalkan ego dan hidup berdampingan dengan orang lain, bahkan menghindari yang namanya konflik. Itu enggak mudah. Saya, Bapak Ibu nonton mungkin di YouTube, itu video yang diupload, itu tidak setragis saya nonton peristiwa langsung yang dibawa oleh profesor tersebut dari Palestina maupun konflik yang terjadi di sana. Itu lebih tragis Bapak Ibu. Saya nonton itu depan, karena kan kami pembicaranya ada 4 orang, ya, tiga profesor, kemudian saya. Ya. Oh, mereka tampilkan itu, saya sendiri cukup kaget, ya, karena memang kita harus memikirkan sekarang adalah gimana kita berdoa untuk baik untuk Rusia maupun Ukraina, baik untuk Palestina, berkaitan dengan Israel, Hamas dan sebagainya. Mungkin kita berpikir ini kan gak ada kaitannya dengan kita. Tapi bagaimanapun kita manusia yang merindukan mereka juga hidup dalam keadaan baik. Tapi itu sudah tidak mungkin karena konflik yang berkepanjangan. Nah, kita sebagai negara yang ya pernah lah mengalami kemerdekaan dan diakulah selain Arab, negara kedua mengakui kemerdekaan Indonesia itu Palestina Bapak Ibu, ya. Jadi kita juga berdoa untuk Israel, untuk Palestina supaya konflik ini tidak berkepanjangan dan memakan korban. Karena kita bicara data, gereja ada yang hancur Bapak Ibu. Orang di dalam gereja pun kena bom Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu minta videonya nanti saya kasih videonya, ada di saya. Demikian pun tempat ibadah yang lain. Jadi ini korbannya bersifat kemanusiaan. Ya, jadi mari kita berdoa, nanti di doa syafaat kita doakan supaya konflik yang berkepanjangan ini tidak terjadi, dan kiranya
orang-orang belum mengenal Tuhan dapat berjumpa dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan memang dilemanya ketika saya bicara, saya tidak mengeluarkan kata kutuk sama sekali. Ya, saya hanya mendorong dalam sifat ranah kemanusiaan dan kepedulian untuk perdamaian bangsa ini maupun bangsa-bangsa di luar Indonesia yang sedang konflik. Ya, jadi doakan itu. Kamu udah Pak Nelson, ya, apalagi bicara dengan mereka semua itu. Ya, sek itu deh, ya, mereka semua kalau Bapak Ibu lihat itu mungkin di media massa di Kota Bandung atau di Jakarta itu ada masuk di tujuh media massa di online. Ya. Jadi wajah saya terpampang di situ, orang berpikir saya langsung mendukung satu negara karena saya diminta orasi ya. Ya, tapi lepas dari itu, ayo kita doakan mereka karena ternyata setelah saya lihat faktanya yang ada di lapangan yang dibawa langsung dari sana, memang cukup miris. Ya. Dalam hal manusia, mari kita berdoa, minta Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada kedua bangsa ini agar tidak konflik berkepanjangan. Gitu aja Bapak Ibu ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ale. Ya, tentu rasa kemanusiaan kita semua terusik ya ketika kita melihat dan mendengar berita tentang apa yang terjadi antara Hamas dengan Israel. Jadi jangan disebut Palestina katanya, karena itu sebetulnya konfliknya Hamas bukan Palestina keseluruhan, karena Hamas itu hanya bagian kecil atau sebagian dari Palestina itu sendiri. Jadi Palestina itu ada dua faksi, satu Hamas, satu lagi adalah Fatah. Ya. Jadi kalau Fatah ini sebetulnya menantang Hamas. Jadi mereka juga tidak sejalan sebenarnya karena Hamas ini adalah lebih mengedepankan diplomasi. Kalau Fatah lebih mengedepankan diplomasi, kalau Hamas itu lebih ya itulah ya kita tahu sekarang apa yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, kita berpihak hanya kepada kebenaran tentunya ya. Kita tidak bisa juga semena-mena mengutuk ini, lebih mengedepankan itu dan sebagainya. Seperti tadi Pak Ale bilang, ya rasa kemanusiaan itu harus kita angkat. Itu berlaku untuk kedua belah pihak. Kita tidak bisa berdiri hanya pada satu pihak. Ya, itu saja saya kira. Baik Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan. Kita lanjutkan dengan sebuah lagu. Atau ada lagi? Kalau tidak ada, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan lagu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita bersemangat. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita teruskan memuji Tuhan. Bangkit, kita bangkit bersama, serukan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita puji, naikkan pujian ini sambil kita bersorak bagi Tuhan kita. Ayo, kita bangkit bersama. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya.
nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, nama Yesus di atas segalanya. Dia berdaulat atas bangsa-bangsa, dia berdaulat atas negeri ini, dia berdaulat atas diri kita, keluarga kita, berdaulat atas semuanya. Karena itu kita selalu harus bangkit, kita menyerukan nama itu karena kita tahu bahwa nama itu nama yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk dulu. Kita akan naikkan sebuah pujian seperti rusa merindukan air. Mari kita datang menghadap Tuhan sebagai orang yang sungguh-sungguh merindukan Dia. Seperti rusa, maaf. Seperti rusa. Kita ulangi. Bukan air, begitupun jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kita ulangi dari awal seperti rusa. Merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Engkaulah sungai, sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkaulah Yesus, Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Silakan Pak Saud. Terima kasih pada kesempatan ini.
supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih pada saat ini. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika. Bacakan. Ya, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kami tidak tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihati kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang yang kudus. Ini firman Tuhan yang telah kita baca, bagaimana Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika bagaimana keadaan mereka. Jadi saya kasih tema pada saat ini adalah mengatasi kesusahan dan masalah hidup. Karena kalau kita melihat bagaimana kesusahan dan masalah hidup saat ini, sangat boleh dikatakan kita rasakan saat ini. Karena itu seorang bapak yang rumahnya di daerah pinggiran menjawab temannya yang bertanya sebagai berikut. Ini daerah pinggiran itu boleh dikatakan daerah di sana banyak sampah, banyak juga jalannya tidak baik, berlumpur. Sehingga si bapak ini bertanya,
Bagaimana Bapak bisa bertahan hidup di daerah yang berlumpur dan kumuh ini? Dia bertanya, bagaimana Bapak bisa hidup di tempat. Si Bapak itu menjawab, saya sanggup bertahan hidup di daerah ini karena bagi saya lumpur dan kumuh ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Dia katakan, ini semua udah bagian dari hidup saya. Dikatakan di sini. Dan juga karena itu ketika kemarin saya beli aqua, ya, saya ke tempat toko itu, saya tanya bagaimana dampak kehidupan saat ini setelah Indonesia memboikot produk-produk Israel. Saya bertanya seperti, wah, dampaknya sangat banyak Pak. Kemarin itu saya bisa menjual aqua itu 350 galon dan juga boleh dikatakan berapa dus botol-botol umpamanya minuman aqua. Sekarang cuman bisa terjual katanya hanya 50 galon. Wah, dampaknya sangat ini. Terutama produk-produk itu makin susah Pak. Saya makin menjual ini, mengatakan menggaji karyawan saya juga sudah saat ini sudah sangat sulit katanya. Ternyata dampaknya saat ini bagaimana kesusahan itu semakin terjadi. Makin akhir ini makin terjadi kesusahan yang boleh akan dirasakan. Bukan hanya pedagang. Dan juga kalau kita melihat juga karyawan-karyawan menderita juga karena omset turun, menggaji karyawan makin ini semakin susah. Bahkan kalau kita ke pasar saat ini, kalau kita lihat bagaimana harga-harga sudah meningkat. Ya, kemarin kita lihat di televisi ditawar kemarin waktu kami ke pasar, harga cabai katanya berapa? 100.000 katanya 1 kilo. Ya, juga sayur-sayur meningkat. Wah, ternyata tekanan ekonomi semakin menyusahkan. Ya, semakin dampaknya. Sehingga bacaan di atas mengungkapkan Rasul Paulus di sini mengatakan menyadari bahwa wajar kita mengalami kesusahan dan hidup. Wajar. Paulus kalau kita lihat firman Tuhan mengatakan kewajaran. Mengapa? Karena hanya dengan menyadari, kalau kita hanya menyadari kesusahan adalah bagian hidup manusia. Jadi kesusahan itu adalah bagian dari hidup manusia. Selama manusia masih hidup, pasti mengalami kesusahan. Ya, pasti mengalami kesusahan. Semakin bertambah usia, semakin mengalami kesusahan. Ya, mengalami juga kesusahan-kesusahan itu. Kita bekerja sedikit aja kalau usia sudah mulai 60. Sudah mulai ada encok lah, ada sakit pinggang lah. Itu bisa terjadi. Semakin susah, fisik semakin susah, kebutuhan semakin susah. Maka sesungguhnya kita harus menyadari bahwa kesusahan itu adalah bagian dari hidup manusia. Maka kita akan mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di balik kesusahan itu sendiri. Kita akan bisa melihat bagaimana kesusahan yang kita alami. Semuanya itu kita merasakan bagaimana kita kebersamaan dengan Tuhan di balik setiap kesusahan yang kita alami. Sehingga kita akan bisa merasakan bagaimana hal itu. Karena itu ayat 3 dikatakan tadi sini, menerima kesusahan dan masalah sebagai bagian dari kehidupan manusia. Jadi kita harus bisa ayat 3, kalau kita baca tadi ayat 3 di sana pembacaan Alkitab kita. Langkah ini dianjurkan oleh Rasul Paulus ya, kepada jemaat di Antiokhia. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22, di sana dikatakan,
Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan juga mengatakan bahwa akan masuk ke dalam kerajaan akan mengalami kesusahan. Kesusahan demi kesusahan akan dialami itu. Dan juga dikatakan di dalam Kejadian Kisah Para Rasul 11 ayat 19, jemaat yang ada di Antioquia itu juga mengalami kesusahan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dari zaman dahulu orang-orang Kristen itu sudah mengalami penganiayaan. Masalah demi masalah dialami. Jadi tidak aneh saat ini kalau kita juga mengalami terjadi penganiayaan juga. Seperti yang dikatakan bagaimana gereja-gereja juga ada penutup. Bahkan dikatakan saat ini kalau kita melihat menjelang pemilihan presiden akan semakin mungkin juga akan dipakai untuk apa? Untuk bagian dari perpolitikan. Bagaimana orang-orang Kristen itu akan mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Antioquia. Sebenarnya mereka diejek di sana. Karena ejekan itu di jemaat Antioquia itu, maka dikatakan muncullah nama Kristen. Sebenarnya nama Kristen itu adalah nama penghinaan, nama ejekan. Orang Kristen itu selalu diejek sehingga dikatakan orang Kristen. Itu pertama kali sebutan yang ada di Alkitab adalah di jemaat Antioquia terjadilah dikatakan orang Kristen. Jadi bukan kita yang mengatakan kita Kristen, tetapi orang-orang yang mengejek itulah mengatakan kita Kristen. Sebenarnya kita bukan beragama Kristen, tapi kita adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, lahirnya Kristen bukan lahir dari kekristenan, tapi lahirnya Kristen adalah dari ejekan orang Antioquia. Ya. Jadi kalau kita dikatakan orang Kristen, ya ternyata kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kenapa jadi Kristen? Inilah yang kita lihat. Jadi langkah yang sama dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus juga. Dengan menguatkan diri sebagai contoh. Di jemaat Efesus juga mengalami. Tadi bagaimana juga, karena itu dalam Efesus pasal 3 ayat 13 dikatakan. Sebab itu kami minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Melihat kesesakan karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Kesesakan yang dialami Rasul Paulus di sana. Kesesakan juga yang dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di Efesus juga. Mengalami juga. Penderitaan juga mereka alami. Kesusahan itu juga mereka alami. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarah gereja terus mengalami masalah-masalah kesusahan dan penganiayaan yang terjadi di jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Petrus menunjukkan Kristus sebagai contoh dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan. Dia Petrus mencontohkan bagaimana kehidupan Kristen, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus pada saat dia di dunia ini. Bagaimana dia alami suatu penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena itu dalam 1 Petrus 2 ayat 20-21 dikatakan. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa.
Jadi pada saat kita katakan kita ini boleh dikatakan kalau kita berbuat dosa karena kita dipukul itu akibat salah kita. Tapi seringkali orang yang percaya kepada Tuhan mengalami penderitaan itu bukan karena diri kita, tapi karena kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Jadi tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, kita dianiaya itu karena kasih karunia kepada Allah. Jadi kita harus menikmati penderitaan itu. Seperti yang dikatakan bagaimana Tuhan Yesus menanggung semua penderitaan itu. Sebab untuk itulah kami dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita harus melihat Tuhan Yesus. Kita harus memandang Yesus bagaimana penderitaan Tuhan Yesus lebih menderita daripada yang kita alami saat ini. Ya kan? Penderitaan kita belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus yang begitu luar biasa. Bayangkan aja, dalam satu hari Yesus langsung diputus untuk disalibkan. Dia digotong ke hadapan mahkamah agama. Di sana dia diejek. Terus dia dioper lagi ke Herodes. Dioper lagi ke Pilatus. Diejek juga. Bahkan di perjalanan pun dikatakan dia dianiaya, dia disik, dia cambuk sedemikian rupa. Bahkan dia diberi mahkota duri. Bahkan sampai penderitaannya dia disuruh memikul salibnya. Disalibkan di jalan. Bahkan dia boleh katakan menderita sekali. Bahkan pada saat sampai di Bukit Golgota, dia harus dipaku sedemikian rupa. Dipaku itu. Dipaku dengan paku yang tajam. Kalau kita aja sama jarum ditusuk sedikit sudah, wah gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menjerit untuk siapa? Untuk kita. Tetapi pada saat penderitaan pun dia bisa mengatakan 7 perkataan yang luar biasa. Nah di sini kita coba bagaimana penderitaan yang kita alami adalah bagian dari kehidupan kita. Karena itu boleh dikatakan yang kedua ayat 5. Kalau kita bacakan ayat 5 di sini, saya bacakan ayat 5. Itu sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah ini. Ada satu hal yang kita harus waspadai. Kita harus menolak bisikan setan sebagai pintu masuk terhadap iman dikala kita susah dan datang. Nah ini pada saat kita mengalami penderitaan aja juga yang senantiasa menggoda kita. Supaya iman kita lemah. Karena seperti ya seperti tadi. Aduh sudah percaya Tuhan. Saya sakit. Sudah percaya Tuhan. Kenapa penderitaan ini sering datang kepadaku? Sering kali kita sebagai orang percaya seperti itu. Karena ada bisikan. Si penggoda itu menggoda iman kita sehingga kita meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang gitu ya. Kamu sudah melayani. Kamu sudah rajin gereja. Tapi mengalami sakit penyakit. Mengalami kesusahan. Ini mulai bisikan si iblis itu. Kadang-kadang masuk dari telinga kita. Kadang-kadang gitu ya. Coba Anda pikirkan pada saat Anda mengalami penderitaan.
mengalami kesusahan, mungkin juga imanmu jadi lemah. Karena apa? Selalu dibisikkan. Sehingga kita nggak kuat. Waduh, gimana? Masa ini? Mana buktinya Tuhan? Apa Tuhan berkuasa? Saya sudah berdoa, sudah gini. Mungkin si iblis, kamu telah berdoa nggak sembuh-sembuh katanya. Kamu sudah begini. Kadang-kadang si iblis menggoda kita supaya iman kita runtuh. Ini masalahnya. Karena itu serangan iblis yang pertama ialah menyerang apa? Menyerang iman kita. Menyerang iman kita terhadap Allah dan firman-Nya. Nah ini. Jadi iman itu kita selalu diserang demikian rupa supaya kita lemah iman kita. Ini yang terjadi. Mulai kita diserang. Mulai kita dibuat jadi susah. Sehingga bisikan iblis itu kita mulai dengar. Akhirnya kita ragukan. Seringkali seperti itu terjadi. Kalau kita lihat itu yang dialami oleh Hawa. Hawa juga kalah akan godaan si iblis itu. Di saat Hawa itu menikmati Taman Eden di sana, menikmati pemberian Allah di sana, sungguh luar biasa. Dia tidak mengalami kesusahan pada saat dia di Taman Eden. Dia bisa menikmati hadiran Tuhan. Dia menikmati bisa mengambil ciptaan makanan-makanan yang diberikan oleh Tuhan ketika mereka tinggal di Taman Eden. Tetapi apa kita lihat di sana, si penggoda itu membisikkan firman-Nya. Firman Tuhan kepada Hawa dikatakan. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5 di sana, bagaimana iblis mulai mempengaruhi Hawa melalui bisikan si penggoda itu. Apa yang dibisikkan? Ayat 4 katanya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apa yang dikatakan perempuan itu? Kalau kami makan buahnya, pasti kami mati katanya. Tapi kata iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, mulai Hawa berpikir, benar juga ini Tuhan. Kita dibodoh-bodohi oleh Tuhan. Mulai berpikir kan. Mulai dia ada pikiran mulai. Kita dibodohi Tuhan ini. Kata si iblis itu enggak mati. Ya, selama ini ternyata kalau kita makan itu enggak mati. Mulai kompromi ya. Ngobrol dengan dirinya. Mulai. Ayat 5 dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mulai dipengaruhi pikirannya. Pikiran Hawa mulai dipengaruhi, kalau saya memakan itu, mataku akan terbuka dikatakan. Saya akan menjadi seperti Allah, enak juga kalau saya menjadi seperti Allah. Ya kan? Mulai pemikirannya dipengaruhi. Kalau saya seperti Allah enak ya. Pesan McD langsung datang. Ya, jadi ya. Jadi pesan, jadi mobil gitu kan. Enak kan? Rumah mewah jadi. Nah ini pengaruhi. Kalau saya seperti Allah enaklah. Enggak usah susah-susah. Ini saya berpikir pemikiran Hawa mulai seperti itu. Ya kan? Ya, sakit langsung sembuh gitu kan. Semua dia berpikir bagaimana pada saat dia melihat ciptaan Allah yang luar biasa, dia berpikir kalau saya seperti Allah enak, ya kan, gak akan mengalami penderitaan. Itu yang dipikirkan sehingga iblis itu terus membisikkan. Akhirnya apa? Akhirnya ada ketertarikan. Kalau kita baca ayat 6-nya, kalau kita baca 6-nya, Kejadian 36, tuh, perempuan itu melihat. Selama ini perempuan gak melihat. Gak peduli dia dengan pohon yang di tengah itu. Tetapi setelah bisikan iblis, mulai dia melihat.
bahwa buah pohon itu baik. Untuk apa? Untuk dimakan. Ya. Padahal banyak buah di sana yang bertebaran diciptakan oleh Tuhan. Tetapi yang dia lihat buahnya yang tegar itu lebih menarik. Ya, baik untuk dimakan. Ternyata Hawa ini masih penasaran. Makanan-makanan yang diberikan Tuhan itu belum cukup. Ya kan? Dia masih tertarik. Ini bisikannya. Akhirnya terpengaruh. Baik untuk apa? Dimakan. Luar biasa. Sedap kelihatannya, menarik hati. Ini. Iblis itu membisikkan yang menarik. Ya. Enggak pernah iblis itu membisikkan yang enggak menarik. Selalu yang menarik. Ya kan? Jadi kalau Anda mulai tertarik sesuatu, langsung Tuhan tolong saya. Ini bisikan Tuhan atau bisikan iblis gitu. Kalau sudah mulai tergoda, kita harus berdoa. Supaya kita berjaga-jaga. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya keinginan Hawa itu dia bertindak. Dia mengambil buah itu memakan. Apa yang dikatakan iblis memang ada benar. Pada saat itu, pada saat mereka memakan buah itu, mereka melihat diri mereka bahwa mereka telanjang. Sehingga mereka tahu malu. Yang dulunya tidak tahu malu, sekarang karena makan buah itu jadi tahu malu. Sehingga mereka sembunyi. Ada ketakutan. Ada keterpisahan dengan Allah. Jadi kadang-kadang iblis itu menggoda kita supaya kita terpisah dengan Allah. Dengan keinginan-keinginan. Ini yang harus kita jaga. Dipengaruhi pikiran kita. Jadi kalau Anda susah, Anda mengalami sesuatu, Anda terus nanti akan mending memuji Tuhan. Supaya iblis itu tidak langsung pikir-pikir. Kalau Anda berpikir-pikir, mulai dipengaruhi. Jangan Anda sampai terpengaruh oleh hal itu. Ya. Karena itu nasihat Tuhan Yesus terhadap Simon. Ini juga murid-muridnya. Bagaimana Simon Petrus dinasihati oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang penderitaannya. Penderitaan bahwa Mesias itu akan dianiaya. Apa kata Petrus? Nasihat Tuhan, Petrus waktu itu untuk waspada terhadap tipu muslihat iblis. Ya, Petrus dia. Karena itu dikatakan dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menutup untuk menampih kamu seperti gandum. Iblis mengikuti. Iblis senantiasa mengikuti Simon Petrus. Bagaimana iblis itu dikatakan di dalam Alkitab, dia diikuti terus. Hati-hati, ikut. Jadi iblis itu tidak tinggal, dia menggoda. Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari untuk yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti murid-muridnya. Kapan murid-muridnya bisa dipengaruhi? Yang terpengaruh siapa? Yang terpengaruh itu adalah Yudas. Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, ketika ada satu perjamuan di sana, perjamuan kudus yang diadakan, sehingga iblis membisikkan rencananya kepada Yudas. Supaya apa? Supaya Yudas menyerahkan Yesus Tuhan kepada imam-imam. Jadi rencana Tuhan ada, rencana iblis ada.
Yudas memberi kesempatan untuk iblis membisikkan rencananya kepada dia sehingga dia jatuh. Jadi kadang-kadang inilah yang ditawarkan. Kesusahan itu bisa menjerat kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang karena saat ini kebutuhan kan. Banyak orang yang sudah malas datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ini dikatakan oleh itu. Yesus sudah berdoa untuk Simon supaya imannya jangan gugur. Nah, di tengah perjalanan. Dengan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dikatakan. Jadi perlu kita menguatkan saudara-saudara kita. Karena iblis itu selalu ingin menggugurkan iman kita. Di saat kita hal-hal seperti ini. Ini yang terjadi dalam Alkitab dikatakan di sini. Yang kedua, dikatakan hadapi kesusahan dan masalah. Dengan apa? Pertama, dengan doa. Jadi bagaimana kita menghadapi serangan iblis itu, si penggoda itu. Untuk menggugurkan iman kita, perlu kita menghadapi kesusahan dan masalah dengan apa? Dengan doa. Karena itu kita perlu berdoa. Karena dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Ini kuncinya. Tetap berdoa, artinya tetap berdoa. Napas kita adalah doa. Doa itu tidak hanya kita masuk kamar. Dimanapun kita bisa berdoa. Di jalan kita bisa berdoa. Naik motor pun kita bisa berdoa. Jalan kaki pun kita bisa berdoa. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya mau menyeberang. Tuhan tolong saya pada saat naik motor. Nah ini berdoa terus. Akhirnya hubungan kita dengan Tuhan terus terjalin. Sehingga pikiran kita tidak dipengaruhi oleh si penggoda. Ya kan? Di rumah kita berdoa. Tuhan tolong saya. Karena itu kita tetap berdoa. Ini kunci utamanya. Kita tetap berdoa. Karena doa itu berkuasa. Doa itu berkuasa. Karena itu jangan jemu-jemu berdoa. Mohon pertolongan pada Tuhan. Kita terap. Karena itu Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita harus saling mendoakan. Supaya kita boleh mengalami kesembuhan. Maupun kesembuhan jasmani. Maupun kesembuhan iman kita. Jadi kita harus terus berdoa. Karena itu doa orang yang benar. Bila dengan yakin dia doakan sangat besar kuasanya. Kita harus mempunyai keyakinan. Doa orang benar itu kuasanya sangat besar. Pada saat Anda mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan melakukan mujizatnya. Ini yang terjadi dalam firman Tuhan. Kita harus mungkin berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena itu ayat 13 Yakobus 5 ayat 13 kata, kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau kita menderita, menghadapi masalah demi masalah di dalam kehidupan kita, kita berdoa. Ini kuncinya. Kita datang kepada Tuhan, kita curahkan seluruh pergumulan kita, masalah kita kepada Tuhan, kita curahkan. Enggak apa-apa kita nangis di depan Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan. Kenapa kalau kita nonton sinetron bisa nangis? Ya kan? Tapi kepada Tuhan kita enggak gengsi nangis. Nangis, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan. Sehingga hatimu,
imanmu semakin bertumbuh. Kadang-kadang kalau kita nggak berdoa, nggak menyanyi, senantiasa pikiran kita dihantui. Akhirnya kita sering khawatir, kita takut. Nah ini terjadi. Ya kan? Ini masalah yang terjadi dalam kehidupan, katakan. Karena itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi apa dikatakan? Supaya berdoa dikalau susah datang. Kita berdoa kalau susah datang berdoa. Ini yang ditawarkan firman Tuhan. Karena itu Filipi pasal 4 ayat 6 apa dikatakan? Filipi pasal 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir. Kalau dunia saat ini menyebarkan kekhawatiran, masalah-masalah yang datang, semua masalah khawatir. Tetapi firman Tuhan, hendaklah kamu jangan khawatir. Beda ya. Kalau dunia menawarkan kekhawatiran, tapi Tuhan katakan, hendaklah kamu jangan khawatir. Ternyata Tuhan mengajarkan, Alkitab mengajarkan, jangan kita khawatir. Kalau kita khawatir berarti gimana? Bahkan kami masih manusia gitu kan. Tapi firman Tuhan, jangan kamu khawatir apa tentang apapun juga. Ini kekhawatiran. Ternyata Tuhan memberi jawaban setiap permasalahan hidup kita. Supaya kita diingatkan jangan kita khawatir. Yang buat kita khawatir apa? Si penggoda, si iblis. Kadang kita sudah yakin Tuhan. Tapi kekhawatiran itu datang. Mulai dibumbui. Apa sih? Gimana sih? Gimana gitu. Ya kadang-kadang kekhawatiran itu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dikatakan. Dalam doa dan permohonan. Dan dengan ucapan apa? Dengan ucapan syukur. Ada 3 hal yang di sana. Kita doa. Kita mohon kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini kuncinya sebenarnya. Kunci dalam kekristenan itu kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, kalau kita lihat ayat 13, kalau kita lihat, kenakanlah perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan. Kita harus menggunakan perisai kesabaran. Dalam apa? Dalam menghadapi masalah dan kesusahan. Sabar. Sabar kita menunggu. Sekarang mulai manusia itu enggak sabar. Ya kan? Karena apa? Karena situasi. Karena mulai manusia itu semuanya ingin instan. Ya, karena itu ada produk mie instan, makanan instan, ya, kopi instan. Semua pengennya cepat. Ya, kadang-kadang manusia udah memikirkan bagaimana supaya semuanya instan. Iman pun jadi instan. Ya, padahal iman itu perlu ada prosesnya. Proses demi proses harus dilalui, bukan instan. Ya, ya. Kalau Anda melihat cincin ini begitu indah kan? Ya, tahu Anda proses ini. Prosesnya ini dilebur dulu. Dipanasin dulu sedemikian rupa sehingga setelah cair, emas itu baru dituangkan ke percetakannya. Barulah jadi. Demikian juga hidup kita sebenarnya. Iman kita hari demi hari harus terus sampai kita nanti sempurna sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada masalah itu masalah, kalau kita bisa lalui masalah itu, maka masalah akan datang. Masalah-masalah terus akan datang. Jadi masalah itu harus kita hadapi. Jadi kita bisa menikmati masalah yang kita hadapi itu. Ya. Karena itu Jens Adam dalam bukunya dikatakan,
bagaimana seseorang itu menghadapi masalah. Kadang-kadang orang itu lari dari masalah. Dia menghindari masalah. Sehingga pada saat masalah yang datang dari dia makin lari dari masalah itu. Dia tidak kuat menghadapi masalah. Ada juga dikatakan dalam bukunya dikatakan ada juga yang menghindari masalah. Dia ingin lewat dari masalah itu. Tetapi yang dikatakan pada saat Anda memperoleh masalah, masalah itu harus diterobos. Sehingga pada saat Anda menerobos masalah itu, Anda berhasil, maka Anda bisa menaklukkan masalah itu. Ya kan? Jadi anggap masalah itu ringan. Ya kan? Ya kan? Kalau waktu saya SD, saya nilai saya jelek gitu kan. Ya, terus saya masuk SMA, SMP. Ternyata setelah SMP saya lihat, aduh, mending saya ke SD lagi. Kalau saya SD lagi pasti saya ranking 1, saya pikir. Karena SD sudah dilalui kan. Masuk lagi SMP, susah lagi. Nilainya jeblok lagi. Masuk SMA. Setelah dilalui SMA, ternyata pelajaran SMP itu lebih mudah. Aduh, kalau saya SMP lagi pasti bisa saya gitu kan. Nah ini, nah setelah SMA naik masuk kuliah, ternyata pelajaran SMA itu lebih mudah. Ternyata pada saat itu bisa kita lalui, masalah yang ini gampang. Inilah prosesnya. Kalau kita sudah melalui itu lebih mudah. Jadi kalau Anda menghadapi masalah, lawan masalah itu bersama dengan Tuhan. Sehingga masalah yang Anda lalui akan mudah. Ya kan? Tapi kalau Anda punya masalah langsung down, wah, si iblis menang, si penggoda itu menang. Menaklukkan saudara. Karena itu katakan, hadapi masalah dengan sabar dan hati yang kuat. Jadi kita harus menghadapi masalah dengan hati yang kuat. Karena itu ayat 13. Ayat 13, kiranya dia menguatkan hatimu. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan hatimu. Supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Tuhan kita dengan semua orang kudus. Kita diberikan apa? Kekuatan. Kuatkan hatimu. Kita itu harus menguatkan hati. Jangan pernah terus. Anak-anak muda jangan harus menguatkan hati. Ya kan? Ya. Kalau cinta ditolak jangan stres. Ya kan? Harus kuat hatinya. Ya kan? Supaya kalau kuat hatinya, wah. Ya. Kalau Anda pernah ditolak, ya, oleh cowok atau oleh cewek, ya Anda makin kuat. Itu kan udah pernah saya lalui, itu kan, udah pernah ditolak, semakin ini, ya kan, semakin kuat. Karena itulah Tuhan memberikan suatu ujian dalam hidup kita, sehingga kita semakin kuat dalam kehidupan ini. Karena itu nasihat yang sama dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena itu Roma juga dinasihati. Roma pasal 8 ayat 9. Ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kita tidak hidup lagi dalam daging. Melainkan dalam roh. Ada dua hal. Karena itu dia bilang juga di dalam jemaat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Ada keinginan daging di sana dan juga keinginan roh. Ya. Ada dua hal. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, kalau roh Allah itu diam dalam kita. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Tuhan Yesus mengutus rohnya ke dalam hati kita. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan kekuatan. Inilah kelebihan orang-orang percaya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan memberi rohnya kepada kita. Karena itu dikatakan Roma 8 ayat 26. Roh itu yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus itu yang membantu kita dalam kelemahan kita. Pada saat kita lemah, Roh Tuhan membantu kita sehingga kita bisa kuat. Jadi kalau kita bisa kuat, ini luar biasa. Karena itu Roma 12 ayat 12 dikatakan. Apa dikatakan? Bersukacitalah. Ya. Kita harus bersukacita. Di dalam hidup kita, apapun masalah lagi, bersukacitalah. Itu yang dikatakan Paulus. Bersukacitalah. Ya. Kita harus ada hati yang bersukacita. Kalau kita terus bersukacita, awet muda, benar enggak? Ya. Kalau ada sukacita kelihatan dari mukanya kan. Kalau udah datang ke gereja gini-gini, masalahnya udah. Harus bersukacita. Karena itu kalau bersukacita terpancar dari wajahnya. Ya. Bersukacita dalam apa? Kita harus bersukacita dalam pengharapan. Ada sukacita walaupun kita menderita di dunia ini, nanti ada pengharapannya di surga. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ini cita-citanya, sukacitanya. Karena itu bersabarlah dalam apa? Dalam kesesakan. Jika engkau sabar dalam kesesakan, Tuhan akan menolong. Bersabarlah dalam kesusahanmu. Sabarlah, pasti Tuhan akan menjawab. Pada saat Anda susah, Anda bersabarlah. Tuhan akan berkati. Dan bertekunlah di dalam apa? Bertekunlah dalam doa. Nah, ini yang kita lakukan. Kita bertekun di dalam doa. Kita sedang bertekun di dalam doa. Tuhan terima kasih. Karena itu dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5, bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala. Jadi itulah yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan kita harus imani. Jadi bagaimana kita mengatasi kesusahan dan masalah hidup. Ya, yang pertama, kita menerima kesusahan dan masalah sebagai bagian dari hidup manusia atau dari bagian hidup kita. Yang kedua, tolaklah bisikan setan sebagai pintu masuk terhadap imanmu dikalau kesusahan datang. Nah, ini, kalau kesusahan datang. Yang ketiga, hadapi kesusahan dan masalah dengan doa. Yang keempat, yang terakhir, kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan. Mari kita berdoa. Kita berdoa masing-masing. Mungkin kita mengalami kesusahan. Mungkin kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini. Seperti yang dialami Paulus dan Timotius, bahkan jemaat yang ada di Tesalonika. Dan jemaat yang ada di Antioquia dan di Efesus, mereka mengalami kesusahan. Mungkin juga ada masalah-masalah di dalam hidup kita. Dikatakan oleh Tuhan, berdoalah, bersabarlah. Tuhan akan memberikan jawaban kepada setiap masalah dan pergumulan Anda. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini, firman Tuhan telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh Tuhan materaikan di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami tetap yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kami alami itu boleh menjadi pertumbuhan iman kami. Sehingga kami harus hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami,
Kami syukuri itu Tuhan. Dan juga berikan kami kesabaran untuk menghadapi setiap masalah dan juga pergumulan kami. Sehingga kami dapat bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur atas apa yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Silakan. Ya, terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, berkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, tentu kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan, tapi sekaligus untuk berdoa untuk doa syafaat. Ya, saya sendiri yang akan menyampaikannya. Tadi Pak Saud sudah beritahu, saya sedikit agak percepat karena mereka harus bertugas jam 11 lagi. Baik, mari kita lihat dulu warta jemaat. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan tadi Bapak Ibu. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa ya, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya selalu akan ada masalah. Bahkan julukan Kristen itu sendiri sebetulnya nama ejekan, penghinaan. Awalnya di jemaat di Antioquia, karena orang-orang percaya meneladani Kristus, maka orang lain menyebut Kristen sebagai ejekan. Jadi kalaupun kita mengalami persoalan pergumulan hidup karena iman kita, itu adalah bagian dari kekristenan itu sendiri. Karena itu memang begitu sejak awal. Jadi jangan kita terpancing oleh godaan-godaan itu, karena setan, iblis sedang bekerja mau mempengaruhi kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa hidup bersukacita. Karena sukacita itu kan keputusan sebenarnya ya. Apapun persoalan kita yang memutuskan mau sedih atau tidak. Mau marah atau tidak, kita yang memutuskan. Walaupun mungkin sekejap dalam waktu sebentar kita bisa terpengaruh, tapi kita bisa mengolah hati dan pikiran kita untuk bisa berubah agar kita tidak larut dalam kepedihan, kemarahan, kesedihan dan seterusnya. Baik, mari kita akan lihat wartanya. Nah, Bapak Ibu, ini persembahan kita minggu lalu ya 280.000 ya. Tuhan memberkati. Lanjutkan. Yang berulang tahun, ya ada 14, 15, ada 15, 2 orang. Nah, di situ gambarnya masih kecil tuh Efran. Selamat ulang tahun ya. Ya, Ibu Olsia. Efran kan, nggak pakai L kan ya? Terima kasih ya, udah diberitahu. Ya, seingat saya juga Efran. Ya, Efran Wijaya gitu ya. Ya, selamat ulang tahun ke berapa? 6 ya, 6 tahun ya, puji Tuhan, sudah Tuhan pelihara 6 tahun.
dan sudah dirawat oleh orang tuanya. Puji Tuhan ya. Enggak diterlantarkan kan? Ya puji Tuhan. Berarti baik orang tuanya. Kan ada anak-anak yang dibiarin aja ya. Enggak diurus. Nah kamu kan diurus. Puji Tuhan ya. Baik lanjut Bapak Ibu. Yang bertugas ya minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Semua hadir. Ya kita lanjutkan. Kita masih bisa terus mendengar khotbah dari gembala sidang kita setiap minggu sore pukul 18 di Radio Cepi. Bapak Ibu bisa ikuti. Lanjut. Pokok doa kita tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Alek ya tentang Israel dengan Hamas, kita terus doakan. Ya, saya kira ini sudah semua ya, kecuali hujan sudah mulai turun. Mungkin sebagian sudah kena banjir juga. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sudah beribadah juga, terima kasih untuk semua. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong agar kami tetap bisa menikmati hari-hari kami dalam kasih sayang-Mu, khususnya dalam bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Saud yang sudah memimpin kami merenungkan firman Tuhan. Berkati beliau, berkati pelayanannya, keluarganya, dan juga kepada anak-anaknya. Tuhan berikan jodoh yang takut akan Tuhan. Juga berkati semua yang lain yang mengambil bagian pelayanan hari ini. Pelayanan apapun kami, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pemilu. Tuhan kiranya menolong supaya semua keadaan kondusif. Walaupun kami tahu bahwa pasti ada gesekan di sana sini, tetapi kami serahkan terus bangsa ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkau berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa supaya tetap aman, tidak ada masalah, tapi semua berjalan dengan baik dan lancar. KPU supaya mempersiapkan segala sesuatunya, Panwaslu juga persiapkan segala sesuatunya, juga untuk bidang-bidang lain yang berhubungan dengan hal ini, entah itu bidang pengaduan dan apapun, kami serahkan. Dan juga biarlah pikirannya pihak aparat, polisi, militer supaya berjaga-jaga dengan baik, dan semua pihak kami berharap supaya netral agar tidak cenderung untuk berupaya untuk mengarahkan suara massa kepada kelompok kepada calon tertentu. Inilah harapan kami. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan supaya Engkau menolong karena cuaca yang sedang ekstrim, hujan, dulu panas, dan kami serahkan semua. Kalaupun ada nanti mungkin masalah-masalah berdampak juga karena hujan berlebihan, agar kiranya bisa segera ditanggulangi dengan baik, tidak dipolitisasi, tetapi semua pihak dengan tulus mau menolong, meringankan beban sesama kami. Dan berdoa juga untuk gereja ini secara keseluruhan. Rencana Natal kami Tuhan memberkati, supaya Tuhan tolong baik Natal lokal maupun secara sinodal yang akan dilaksanakan. Tuhan memberkati panitia dan semua pelaksanaan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Juga apa yang dibutuhkan untuk itu Tuhan kira memberkati semua. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati keadaan di Israel Palestina dengan Hamas yang masih bergejolak saat ini. Kami berharap supaya terjadi perdamaian di kedua belah pihak, dan tolonglah supaya hal ini tidak dipolitisasi juga secara internasional, di blow up secara besar-besaran, apalagi menyebarkan berita hoax yang kemudian bisa menimbulkan kebencian. Tolonglah ya Bapak supaya semua belajar jujur, dan kami yang mendengar berita juga supaya kami lebih kritis untuk mendengar dari kedua belah pihak, agar kami bisa mempertimbangkan dan tidak terjebak di dalam satu penilaian yang salah. Terima kasih untuk semua. Kami berdoa untuk PBB dan pihak-pihak terkait yang lain agar betul-betul terjadi perdamaian. Tolonglah supaya pihak-pihak negara yang berkepentingan dalam konflik ini, baik itu Cina, Rusia, Amerika, Eropa, agar mereka betul-betul menempuh jalan damai untuk kedamaian seluruh negeri ini, seluruh dunia bahkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah semua pihak bisa menahan diri. Kami berdoa untuk korban-korban, baik yang sedang ditawan, yang belum semua dilepaskan oleh pihak Hamas, agar mereka juga bisa diurus dengan baik. Juga pihak di Israel, tentu banyak juga tawanan supaya bisa diurus dengan baik. Orang-orang yang mengalami penderitaan karena konflik ini, baik yang harus pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan anggota keluarga, kehilangan banyak hal. Tuhan kiranya Engkau menolong mereka dan mampukan mereka untuk memaafkan, mengampuni. Tolonglah ya Bapa, bahkan di tengah-tengah
keadaan ini. Biar mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan satu-satunya yang membawa kedamaian. Dunia ini adalah juru selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang membawa kedamaian, pendamaian, dan bahkan membawa pendamaian kepada Allah yang Maha Tinggi. Karena itu kami berdoa supaya tengah-tengah konflik ini mereka betul-betul mencari juru selamat, bukan manusia tetapi Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau terus memberkati gereja ini, Engkau terus menolong gereja ini supaya kami bisa bangkit secara rohani. Berkati orang-orang yang berulang tahun, ada Ibu Elsia, Ibu Neng, dan juga Tuhan untuk Efran. Tuhan memberkati secara khusus Efran. Kau berkati dia di masa tumbuh kembangnya ini. Biarlah dia semakin menikmati kasih karunia-Mu. Biarlah dia semakin melihat betapa besarnya Engkau. Arahkan, tuntun dia untuk masa depannya, dan buatlah dia berhasil. Untuk Ibu Elsia, Tuhan tolong supaya Engkau menjamah sakit yang ada dalam tubuhnya, khusus berkaitan dengan jantung. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan itu kembali. Tuhan, Pak Alek juga, kami terus doakan, Tuhan terus memberkati. Berkati semua kami, anak-anak kami Tuhan memberkati. Masa depan mereka kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hidup mereka semua kami serahkan. Biarlah kiranya Tuhan menolong, agar anak-anak kami terjaga dari kepalsuan dunia ini, tapi mereka melekat kepada kebenaran firman Allah, agar mereka berjalan di dalam kebenaran, dan beranikan mereka tampil beda karena imannya, walaupun mungkin mereka bisa mendapatkan resiko yang tidak nyaman, tetapi biarlah mereka rela menjalani itu semua. Karena itu buatlah mereka semakin percaya diri dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tidak pernah mundur dari tekanan-tekanan apapun, dalam bentuk apapun, baik halus maupun kasar. Kami serahkan anak-anak kami semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah generasi masa depan gereja di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia ini. Karena itu kami berdoa Tuhan, supaya mereka tetap membawa kesaksian hidup dimanapun mereka berada. Mereka betul-betul bisa membawa satu perubahan yang positif dimanapun mereka berada. Kami serahkan anak-anak kami semua ke dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka supaya mereka melangkah dalam kebenaran. Arahkan mereka supaya mereka terpusat terus kepada Kristus. Dan mereka betul-betul hidup dan menikmati kehidupan mereka di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapak yang baik. Jadikan anak-anak kami menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh dunia ini. Mampukan mereka menjadi orang-orang yang menjadi solusi bagi masalah orang lain, sehingga mereka yang akan dicari demi kebaikan banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk ekonomi kami. Mungkin akan lebih sulit lagi kami akan menghadapinya ke depan. Tetapi biarlah kiranya berkat-berkat dari Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus akan membuka jalan supaya kami semua bisa terpelihara dengan baik dan sempurna, termasuk pendidikan anak-anak kami, supaya tidak ada kendala sama sekali. Orang-orang yang sakit kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Dan untuk minggu yang akan datang, kami doakan supaya Tuhan memberkati agar kami dapat beribadah kembali bersama-sama. Persiapkan hati kami yang melayani semua supaya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Inilah doa kami dan terima kasih untuk persembahan yang sudah kami persembahkan. Biarlah kiranya kami terus belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap keberadaan kami. Biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan kita akan menerima doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan peganglah setiap firman yang telah disampaikan sehingga boleh Tuhan materaikan dalam hati kita masing-masing dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Mari kita nyanyikan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. 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 Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang di dalam damai sejahtera-Mu, di dalam perlindungan-Mu. Kami akan pulang di dalam kekuatan dan semangat dari Engkau. Karena itu biarlah kami tiba di rumah dengan selamat dan menikmati hari-hari kami ke depan di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.